Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah tes. Yang pertama, pembahasan. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian tes, yang kedua jenis-jenis dan fungsi tes, yang ketiga perbedaan tes, pengukuran dan juga penilaian, yang keempat membuat tes. Yang pertama, pengertian tes. Di sini tes adalah teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang atau kelompok dalam hal pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, kapasitas, atau juga bakat. Tes dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes penempatan. Ialah menilai kemampuan dasar siswa agar dapat dibimbing sesuai kemampuan dasarnya. Yang kedua ada tes formatif. Ialah tes berkala dalam proses belajar mengajar meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Yang ketiga ada tes diagnostik. Digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa. Yang keempat ada tes sumatif, adalah evaluasi belajar tahap akhir yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan siswa secara keseluruhan. Yang kelima ada tes kecakapan, ialah untuk memeriksa tingkat kinerja yang relatif terhadap kriteria umum dan memberi gambaran luas tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya yang keenam, tes internal. Tes internal ini dilaksanakan bagi mahasiswa demi mengambil mata kuliah tersebut. Untuk pelaksanaannya biasanya di akhir kursus dan juga berbentuk ujian. Yang ketujuh ada tes eksternal, ialah tes yang diberikan lembaga di tempat luar belajar siswa. Contohnya TOEFL. Yang kedelapan ada tes objektif, ialah tes betul salah. Contohnya seperti tes pilihan ganda. Yang kesembilan tes subjektif, ialah tes yang mengharuskan pemeriksa untuk menentukan secara subjektif apa yang layak. Contohnya seperti soal esai dan juga wawancara. Yang ke-10 ada tes kombinasi, ialah merupakan kombinasi dari tes objektif dan juga subjektif. Contohnya tes bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Bagian membaca dan juga mendengarkan bersifat objektif, dan bagian yang menulis dan juga berbicara bersifat subjektif. Adapun di sini tes berdasarkan tingkatnya. Ada tes standar, adalah tes yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan atau lembaga yang berwenang. Yang kedua ada tes non standar, adalah tes yang dibuat oleh guru yang belum mempunyai keahlian dalam bidang tes tanpa bantuan para ahli. Adapun tes berdasarkan bentuknya, yang pertama ada tes tulis, ialah tes yang dikerjakan secara tertulis. Tes tulis ini dapat terdiri dari berbagai format soal. Yang kedua ada tes lisan, ialah tes yang dijawab menggunakan lisan. Contohnya seperti presentasi dan juga tanya jawab. Yang ketiga ada tes tindakan, ialah tes yang berupa tindakan tingkah laku yang konkret. Contohnya tes laboratorium sains. Di sini fungsi tes yang pertama sebagai alat ukur peserta didik setelah menyelesaikan proses
belajar mengajar dalam waktu tertentu. Sedangkan yang kedua, sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Adapun perbedaan tes pengukuran dan juga penilaian, yang pertama tes untuk menggali informasi, sedangkan pengukuran untuk memberi angka nominal atau juga skala, dan penilaian di sini untuk mengambil keputusan dan memberi nilai. Selanjutnya ada syarat tes yang baik. Yang pertama ada validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat praktikabilitas, yang kelima ekonomi. Yang keempat membuat tes. Yang pertama menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes. Yang kedua pemilihan materi dan juga batasan yang diuji. Yang ketiga menentukan format dan jenis tes. Yang keempat tujuan harus dirumuskan untuk setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi. Yang keenam, menentukan jumlah dan mencatat item tes. Yang ketujuh, menentukan skor dan menyusun kisi-kisi. Yang kedelapan, membuat sub mengacu pada kisi-kisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.